Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Hmm? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Great, 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 great. Ya, alhamdulillah kita lagi baru besok ini akan ada pelatihan offline selama 2 hari di Nako Center dari jam 9 sampai jam 7 sampai jam 5 sore Sabtu dan Minggu gitu. Ini yang kelas Seven Awareness. Yang kedua, proses pembangunan anak koya juga sedang berjalan. Jadi kalau nanti teman-teman ke Nako Center nggak usah menginap di hotel lagi, tapi nginep aja di anak koya ya. Jadi kita udah punya asrama, di mana asramanya ini mempraktekkan seven awareness. Hari hari Senin awareness of thinking, hari Selasa awareness of silence, hari Rabu awareness of success, sampai 7 hari itu 7 awareness, Mbak. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi ya memang ya buat kita ya di Nako Center ini setiap hari ini ada kegiatan, termasuk hari Minggu kita ada PKBM juga, Mbak. Hari Sabtu juga ada PKBM ya. Jadi insya Allah lah buat teman-teman ya kita sama-sama belajar menjadi istilahnya adalah belajar menjadi manusia di atas rata-rata teman-teman ini. Ini selamat datang juga Mbak Joplo di Hong Kong dan teman-teman. Eh, Ya, Pak Joplo ini alumni Seven Awareness di Hong Kong yang juga sudah ikuti Seven Awareness melalui online. Nah, kalau besok itu kita hybrid, Pak, ada offline dan online. Jadi buat teman-teman yang di luar kota, dia maunya offline, ya, online silakan. Yang dekat silakan boleh boleh online. Ya, ya betul betul.
Ya, memang kembali ke ini ya, cara berpikir seseorang gitu. Apakah dia merasa lebih atau merasa kurang gitu. Jadi, dan ini disampaikan juga oleh Robert Kiyosaki misalkan bahwa cara berpikir orang kaya ya, cara berpikir orang kaya itu adalah memang apa yang bisa saya berikan. Cara berpikir orang miskin, apa yang bisa saya dapatkan. Jadi kalau ada orang secara keuangan dia miskin, tapi cara berpikirnya kaya, contoh pedagang. Dia pedagang ini mungkin nggak bukan orang kaya, tetapi cara berpikir orang kaya. Ketika ada pembeli datang, dia berpikir saya bisa ngasih apa. Kadang-kadang udah timbangannya pas, dikasih bonus, buah, kasih bonus apa. Nah ini orang-orang seperti ini, ya dia akan jadi orang yang sangat bahagia gitu. Karena kebahagiaan kita itu memang diukur bukan seberapa banyak kita menerima, tapi seberapa banyak kita memberi. Dan itu tuh nggak harus kita jadi orang dulu, harus jadi seseorang enggak. Tapi kita harus dipaksa kalau dalam narko center tuh harus dipaksa berlatih bahwa sodako tuh memang butuh latihan dan latihannya kan 21 hari. Itu yang dilakukan ya gitu, Mbak. Kang pulang. Ya, ya, itu dia. Jadi kembali ke cara berpikir seseorang ya. Apakah kemudian dia eh, ya cara berpikir kaya atau miskin. Tapi kalau kita melihat manfaat orang yang sodako itu banyak sekali. Manfaat yang pertama adalah manfaat secara spiritual. Jadi secara spiritual tuh minimal ada dua, Mbak. Pertama adalah orang yang rajin sodako itu dia pahala dan berkah. Jadi ya jadi semakin pahalanya semakin banyak dan hidupnya makin barokah. Jadi makin makin barokah gitu. Yang kedua adalah membersihkan dosa. Jadi orang yang misalkan mengakui atau menyadari bahwa dia punya banyak dosa, sebenarnya kalau dalam spiritualitas itu bisa dikurangi dengan cara sodako. Jadi, nah tapi kalau orang itu punya dosa dan nggak sadar, ya lain kan gitu. Jadi kembali ke kesadaran. Orang kalau dia sadar bahwa dirinya adalah penuh dengan dosa, maka dia mumpung masih hidup, salah satu cara menghapusnya dengan atau membersihkan lah, membersihkannya dengan apa? Sodako. Jadi bahkan seorang anak yang soleh, anak yang yang soleha, ketika dia ibunya wafat, ayahnya wafat, maka dia akan memberikan sodako atas nama orang tuanya. Ini juga termasuk yang kata Rasulullah, tiga hal yang nggak putus kepada mayit adalah sodakoh ya, amal jariah atau sodakoh, dan juga doa anak-anak yang soleh. Nah ini kalau digabungkan anak soleh yang sodako untuk orang tua gitu, wah, itu dahsyat sekali ya. Jadi itu manfaat cara spiritual. Ada manfaat sosial, ada manfaat psikologis, ada manfaat ekonomi, ada manfaat buat keseharian. Itu manfaat dari sodako tuh banyak, Pak. Indikator-indikatornya gitu. Jadi itu dari cara spiritual. Belum kalau kita bicara manfaat sodako itu secara sosial. Secara sosial, orang yang rajin sodako itu akan mengurangi kemiskinan. Nah, kalau kita rajin sodako, apalagi dana tersebut dikelola dengan lembaga yang tepat, ada Basnas, ada Dobe Duafa, ada banyak lah yang kita kenal ya.
itu mengurangi kemiskinan, ya itu sangat mengurangi kemiskinan. Jadi ini juga bagian yang sangat penting, teman-teman hebat. Nah, yang kedua, membangun solidaritas. Jadi sedekah itu mempererat hubungan antara manusia dengan bangun solidaritas gitu. Ini rasa saling peduli dan sebagainya gitu, Mbak. Bentar ya. Ya, ya, ya. Ya, memang kan dalam dunia motivasi itu ada teori memang yang reward and punishment ya. Nah, itu memang memang dilatih atau dibentuk untuk rata-rata manusia pada umumnya. Tapi kalau kita mau belajar menjadi manusia di atas rata-rata, kita nggak harus kemudian di punishment baru sodako. Kita nggak harus kemudian di reward baru sodako. Nah, kita mesti melahirkan kesadaran bahwa sodako itu bukan untuk orang lain. Sodako buat buat diri saya sendiri. Nah, ketika kesadaran itu muncul, maka tanpa ada iming-iming, tanpa ada amang-amang, amang-amang artinya ditakut-takutin, maka dia sodako sendiri. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan one minute awareness. Orang-orang yang sudah menemukan one minute awareness, maka dia sodako itu tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa dipuji, tanpa dikasih hadiah, dia melakukannya. Bagaimana metodenya dalam Nakoi Learning Center? Maka yang kalau dalam ilmu waktu saya ngajar psikologi di kampus UIN ya di Paramadina, memori itu ada dua kan, ada namanya brain memory, ada muscle memory. Nah, apa yang tadi Mbak sebutkan bahwa Sodako tuh sudah paham, Sodako tuh bagus lah. Itu brain memory. Tapi karena banyaknya simpang siur, arus yang jalan atau yang dalam pikiran kita banyak yang dipikirkan, kadang-kadang nggak nyangkut juga gitu. Maka salah satu latihannya adalah apa yang disebut dengan muscle memory. Muscle memory itu artinya apa sih? Memori otot, memori yang dimiliki, latihan yang dimiliki oleh orang-orang seperti atlet. Atlet itu kekuatannya bukan di muscle memory tapi bukan di brain memory tapi di muscle memory. Atlet yang dia nggak latihan, dia ototnya akan nuntut capek, kes apa kayak nuntut lah gitu. Nah ini juga ilmunya marketing ala narkoba gitu kan, yang dia dikasih dulu gratis dulu selama berhari-hari, lama-lama badan dia nuntut kan, nyari sendiri gitu kan. Itu kalau marketing ala narkoba kan kayak gitu juga. Nah, tapi dalam dunia hal yang positif, atlet, penyanyi, takfidz, para penghafal Al-Quran, itu kekuatannya tuh kekuatan pengulangan yang tanpa putus selama 21 hari lebih, Mbak. Minimal 21 hari. Nah, itu ya, kalau kalau saya lupa gimana, Coach? Ya kalau lupa ya kita sadar bahwa saya masih mengulang lagi. Nah, karena kekuatannya di kita, musuhnya juga di kita. Jadi musuhnya itu adalah, udahlah males, nggak ada yang lihat ini, udahlah nggak ada yang bilang aja pura-pura berhasil. Nah, kan bisa juga gitu. Iya, ya betul.
Ya, memang kalau di dalam self awareness itu tidak cukup hanya berkata baik. Berkata baik itu good, tapi berbuat baik itu great. Jadi tidak cukup. Nggak cukup orang tuh hanya berkata-kata yang baik, yang sopan, tapi nggak pernah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah great. Orang-orang yang kemudian eksekusi gitu. Nah sekarang kan zaman sudah zaman no ya. Kalau kita nggak yakin tinggal Google aja, lihat reviewnya. Kayak kita mau beli online aja kan. Oh saya mau sodako di, contoh saya mau sodako di anak koya. Tinggal dicek sekarang anak koya lagi proses apa gitu kan. Oh ternyata lagi memang lagi butuhkan uang. Oh saya mau bantu di pesantren mana? Ya tinggal cross-check melalui online kan bisa juga. Nah, itu jangan sampai menjadikan sebagai alasan kita jalan di tempat gitu. Tapi ada satu hadis ya yang menurut saya ini menjadi salah satu keyword dari orang-orang sodako itu adalah kata Rasulullah bahwa as-sholatu nur wa sodako burhanun. Bahwa sholat adalah cahaya dan bukti dari sholat itu adalah sodako. Jadi kalau kita mau self ya self assessment sendiri, apakah sholat kita ini ibaratnya ya benar atau enggak ya ya kita cek aja kita termasuk yang mudah sodako atau enggak gitu. Karena dalam Islam itu tidak terpisah antara hubungan vertikal dan horizontal. Selalu selalu harmonis gitu, selalu seimbang. Tapi kalau kalau ada orang yang kemudian tidak seimbang, misalkan horizontalnya dia bagus, vertikalnya nggak bagus tuh ada Islam tuh nggak mengajarkan. Dia sama tetangga baik, tapi sama Tuhan enggak. Dia sama Tuhan taat, tapi sama tetangga berantem. Nah ini ada problem di situ. Ada harus digali gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, ya memang memang sebenarnya kita juga nggak bisa menafikan, Mbak. Memang kan janji Allah itu di Al-Quran juga barang siapa yang memohon berdoa kepadaku, aku pasti kabulkan gitu. Nah, tapi mengabulkannya ini memang ada tiga model. Ada yang instan, ada yang deposito, ada yang delay. Jadi memang ada orang yang sodako tuh langsung kemudian dibalas langsung tunai ada. Tapi kita jangan sampai terjebak dengan situasi seperti itu sehingga ketika kita sodako dan kemudian nggak langsung bisa kecewa gitu. Wah, saya udah sodako motor nih, kok nggak dapat mobil. Wah, jadi akhirnya menyalahinya ke ustadznya, nyalinya kepada gurunya, nyalinya kepada saya sudah sodako sendal nih, harusnya dapat sepatu. Kalau enggak gimana? Tapi ada, kadang-kadang kita sodako uang, dapat uang juga ada. Tetapi itu yang namanya masuk ke klaster doa yang dibayar tunai. Tapi kadang-kadang Allah itu membayar atau membalas kita, doa kita tuh nggak tunai, tapi deposito. Deposito itu apa sih? Kita tuh dibayarnya ketika wafat. Ketika kita wafat, ketika orang tua kita wafat, ketika ibu kita wafat, ayah kita wafat, justru karir kita semakin sukses. Ya, misalkan contoh teman-teman di Upmania, ada yang sudah jadi profesor, jadi doktor, jadi rektor, jadi direktur, jadi CEO, jadi owner. Kapan? Ketika ibunya sudah nggak ada. Kapan? Ketika ayahnya sudah wafat. Nah ini kan ini contoh gitu, begitu, Pak. Ini ada pertanyaan Mbak Joplo itu apa? Iya betul.
Iya, jadi artinya gini, ya artinya ketika kita sodako itu sebenarnya pasti kita akan dipantulkan. Hanya bedanya adalah tadi ada yang kontan. Mbak Joplo ini yang sahabat kita ini yang sering dapatkan kontan. Ya termasuk yang sering kontan ya. Tapi tapi jangan salah, kontan juga tetap ada yang di delay, ada yang di deposito, ada. Nggak semuanya kontan itu Mbak Joplo. Jadi kalau kontan semua, nanti kita nggak punya yang deposito dan yang sifatnya di delay. Jadi ketika kita berbuat baik dan kemudian kadang-kadang kayak nggak langsung dibalas doa kita, jangan langsung negatif thinking kepada Allah, kepada Tuhan, tapi Allah Maha tahu sebenarnya yang kita butuhkan apa gitu, yang kita sedang cari apa gitu. Nah ini juga kita harus berpikir dan berjiwa besar lagi bahwa oh ya ya, kalau saya mintanya adalah lunas hutang, tapi ternyata bukan hutang yang dilunasi, tapi kemudian justru ketenangan hati saya yang kemudian saya dapatkan hari ini. Justru kenikmatan ibadah saya dapatkan. Mungkin saat ini yang di mata Tuhan tuh yang baik adalah saya nikmat dulu ibadahnya. Kalau sudah nikmat ibadah, akan muncul rezeki yang tak terduga gitu. Jadi kadang-kadang kita nembaknya A, dapatnya B gitu loh Mbak. Gitu. Saya pengennya dapat jodoh, tapi gue dapat dapat contoh gitu kan. Nah itu, oh berarti malah saya karirnya bagus ya. Berarti ada ada satu tugas yang harus diselesaikan. Misalkan di situ Anda harus selesaikan satu proyek, satu tugas biar apa, dan jodoh itu akan dapat juga gitu. Ya, ya. Ya betul. Jangan sampai yang kayak viral kadang-kadang kayak anggota dewan gak jadi, jalanan kita angkutin lagi gitu kan. Sodakonya nggak berhasil, kemudian tarik gitu ya. Jadi itu nah itu memang butuh butuh disadarkan lah, butuh butuh di seven awareness kan. Ya, di ya ya tadi terputus ya. Jelas sekarang jelas. Udah jelas. Tadi terputus sedikit. Oke. Jadi problem dari manusia modern itu adalah sering menemukan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan serta mengalami stres karena tekanan pekerjaan, karena persaingan dan sebagainya. Nah, bagaimana dampak psikologi ini bisa hilang? Salah satu faktor terbesar dengan sodako, Mbak. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita ingin puas, merasa puas dalam hidup ini ya dengan sodako. Kita pengen mengurangi stres ya dengan sodako. Jadi ya stres itu kan nggak bisa dihilangkan karena stres itu ada dua, ada stres negatif, stres positif ya tekanan lah, stres tekanan kan gitu. Nah, jadi ketika kita membantu orang lain dan seseorang itu merasa berarti dan berguna, nah ini akhirnya orang itu mengucapkan terima kasih, orang itu kemudian merasa hidupnya tertolong. Kita akhirnya dapatlah di situ. Oh iya iya. Ternyata dia lebih berat daripada masalah saya. Nah, itu kan juga bagian dari the power of ini forgiving ya teman-teman. Teman-teman itu. Jadi
Jadi itu ya manfaatnya banyak dan bagaimana cara saya mulai? Ya berlatihlah dalam 21 hari, bismillah, ya mau alasannya karena dipuji nggak apa-apa, alasannya karena mertua nggak apa-apa, pokoknya alasan apapun dilewati aja dulu. Nanti lama-lama kalau sudah bosen, alasannya itu akhirnya karena lillah gitu, karena Tuhan itu. Jadi by proses aja nggak masalah. Yang penting terus sodako ya karena di Al-Quran ya, sebagai penutup disampaikan di Al-Quran bahwa mayat-mayat itu ingin bangkit lagi, ingin hidup lagi. Dan mereka hanya mintain satu yang dilakukan. Apa itu? Mensodakokan semua hartanya untuk akhiratnya. Kalau diperbolehkan bangkit lagi itu dia nggak bukan bukan mau sholat, bukan mau haji nggak. Dia cuma pengen hartanya itu dia semuanya sodakokan untuk kehidupannya itu. Begitu. Jadi semoga ya ya betul. Ya betul betul ya. Ini adalah Sayyidul Ayam atau tuannya hari ya. Sodako ya salah satu sodako terbaik adalah di hari Jumat ya. Kalau Ramadan kan semua hari ya, tapi hari Jumat ini Sayyidul Ayam, tuannya hari ya, maka ada sholat Jumat itu. Nah, buat bapak-bapak laki-laki yang mau sholat Jumat ya, maka bersodako ya. Buat istri yang pasangannya mau berangkat, kasih uang biar sodako ya. Nah, buat Anda pribadi ya hari Jumat ini sodako dimanapun, boleh kepada teman, kepada kerabat, boleh kepada yang nggak kenal, yang dikenal, ya. Yang penting konsisten, begitu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih.